pada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memimpin kita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk yang telah gugur mendahului kita, marilah sejenak kita menghentikan cipta. Menghentikan cipta mulai. Selesai. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh tuntunan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan sendiri kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, berdasarkan tuntutan bangsa, melaksanakan kehidupan dunia, satu, kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka Sehari ya. kebangsaan Indonesia itu dalam suatu negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan kaji siswa diikuti oleh peserta upacara. Belajar dengan giat untuk bekal masa depan. 5. Siap menjadi generasi yang terakhir, berilmu dan beramal. Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bapak, Ibu guru dan staf TU yang saya hormati, serta seluruh siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini, dengarkan, tidak usah bicara. Hari ini 1 Oktober 2024 kita berkumpul bersama dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah hari bersejarah yang mengingatkan kita pada peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kita mengenang saat-saat sulit ketika dasar negara kita, Pancasila, dihadapkan pada ancaman yang berupaya menggantikan ideologi bangsa dengan ideologi lain. Anak-anakku sekalian, peristiwa kelam yang terjadi pada 30 September 1965 dikenal sebagai G30 SPKI adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Pancasila adalah simbol kekuatan dan tekad bangsa ini. Oleh karena itu, Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen penting untuk mengenang jasa mereka, sekaligus memperkuat komitmen kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekedar semboyan atau tulisan dalam teks Undang-Undang Dasar. Pancasila adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. 5 sila yang terkandung di dalamnya merupakan landasan kuat dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Dari sila pertama hingga kelima, Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan lingkungan. Para siswa yang saya banggakan, sebagai generasi penerus bangsa, kita punya tanggung jawab besar untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman. Di era globalisasi digital serta kemajuan teknologi yang sangat pesat, kita sering dihadapkan pada perbedaan pandangan, budaya, dan ideologi dari berbagai belahan dunia. Namun, disinilah pentingnya Pancasila sebagai panduan kita agar tetap berpegang teguh pada persatuan, toleransi, dan kebersamaan. Pancasila mengajarkan kita untuk selalu bersatu dalam keberagaman dan menjaga persatuan serta kerukunan. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pancasila mengajarkan kita untuk menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dalam
dalam menghadapi tantangan di depan, kita harus terus memperkuat nilai-nilai ini dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari. Mari kita jadikan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk memperkuat nasionalisme dan semangat kebangsaan. Tidak hanya dengan mengingat sejarah, tetapi juga dengan menjadikannya pegangan dalam perilaku kita. Mulailah dari hal kecil, seperti saling menghormati antar teman, saling membantu yang membutuhkan, dan menjaga kerukunan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Ada banyak tantangan bangsa yang harus ditangani, termasuk dalam rangka menghadirkan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini perlu dijadikan momentum merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang. Pancasila berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara. Kebangkitan kemajuan bangsa ditentukan oleh kompetensi diri yang dimiliki. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk terus menjaga Pancasila sebagai fondasi yang kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah generasi yang tidak hanya bangga dengan Pancasila, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Demikian pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Pancasila. Kemudian hanya saya perlu pesankan ini, saat ini upacara pelaksananya sudah bagus, hanya pesertanya tetap ramai. Yang sini ditambah deretan ini kelas 8 sudah mulai. Jadi tolong itu dibenahi, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu guru, pengajar SMP Kapongan, dan saya juga termasuk di dalamnya membenahi anak-anak sini. Kemudian anak-anak, ada janji siswa nomor 3. Tolong bacakan janji siswa nomor 3, Mbak. Yang nomor 3. Bersedia mematuhi peraturan sekolah kami. Bersedia mematuhi peraturan sekolah kami. Di situ ada kata tertib peraturan. Kemarin sudah saya menemukan ada info laporan dari murid lain mulai merokok lagi sudah. Kamu pulang saya keliling cari pucang. Ya, lanjutkan. Kamu harus keluar dari sekolah ini. Ya, keluar. Gak apa-apa. Kelas 3 keluar. Tidak bisa kamu masuk sekolah mana. Janji saya, merokok lagi kamu, keluar dari sekolah ini. Kelas 7. Kelas 7B juga ada. Kelas 7B, jangan main-main mas. Masih kelas 7 sudah mulai merokok, merusak kamu. Kan harus menjaga lingkungan juga, mematuhi tata tertib. Sudah ada yang saya skor itu pelajaran 2 kali langsung keluar. Kalau kamu sudah boleh merokok di sekolahmu, di rumahmu,
dibolehkan kamu merokok, silahkan merokok di sekolah, di rumah, silahkan merokok di rumah. Di sekolah jangan sampai merokok. Di depan orang tuamu. Saya juga data Bapak Ibu, saya datangi ke rumahnya satu-satu. Ya. Rokokan, ngopi. Ya, kalau SMA nanti kamu tidak usah masuk sekolah SMA. Kalau lulus dari sini, di SMA juga dilarang merokok. Silahkan kalau mau kerja, cari kerja apa saja yang bisa kamu merokok. Karena di sekolah sampai tingkatan SMA ada peraturan tidak boleh merokok. Saya sudah menyampaikan ke guru-guru termasuk ke Pak Salim, karena Pak Salim yang punya sekolah ini, kalau ada anak merokok, Pak Salim tolong bawa ke saya. Saya sudah ngomong-ngomong dengan Pak Salim. Saya hanya bekerja di sini. Ini sekolahnya punyanya Kapungan. Kalau kamu terkenal merokok, ini di SMP 1 Panji, di SD Kapungan, gurunya sudah menyampaikan ke saya. Iya Bu, di sana dikenal merokok. Jadi kalau mau bebas sekolah untuk merokok, sekolah di Kapungan, berarti sekolah kalian sudah dicap tempatnya merokok. Oleh karena itu, saya tidak mau seperti itu. Saya bekerja diangkat di sini pertama kali. Saya diangkat di sini pertama kali. Saya sebelum menikah, saya diangkat di sini. Jadi ini seperti rumah saya berdua. Teman-teman saya banyak. Upacara selesai. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.